Sony A6700 sempat mau dijadiin hadiah lomba sama Erwin. Gue yang bilang jangan, gak boleh gitu ya, karena nih kamera bagus banget buat dipakai konten dan keperluannya juga sangat-sangat all around. Ikutin sih. Selamat datang di channel Sepedia dengan gua Skavito. Dan ya, di video kali ini gua pengen update sharing aja mengenai Sony A6700 buat dipakai di tahun 2026. Kalau kalian nanya worth it apa enggak, gue bisa bilang worth it. Gue pakai gas gitu ya. Dan di sini gue pengen sharing pengalaman gue pakai kameranya. Dan di awal tadi gue bilang kan kamera ini sempat Erwin mau jadiin hadiah lomba. Karena kita udah ngestak, gak ada hadiah lagi yang bisa kita kasih, apa 67 aja. Gue yang bilang jangan. Jadi kalau kalian mau marah-marah, kok lomba gak ada lagi, hadiahnya gak ada lagi bang. Tapi gimana bang? I'm the man who behind it. Ya, tapi balik lagi ke inti videonya. Gue di sini pengen sharing penggunaan Sony A6700 ya. Utamanya kalau di kita dia dipakai buat konten. Walaupun memang ketika kita pakai Sony A6700 ini nggak sesering kalau kayak kita pakai Fujifilm ya, kita pakainya Fujifilm X-H2S. Tapi kalau buat keperluan review, ketika kita lagi nge-review lensa-lensanya Sony, utamanya gitu ya buat APS-C atau tipis-tipis nyobain full frame-nya, pakai nih kamera nggak pernah ada isu macem-macem gitu. Nggak bisa inilah, nggak bekerja lah, nggak maksimal autofocusnya. Oh tidak, dia the best. Dan SM Media juga bisa bilang kalau kamera ini adalah salah satu kamera APS-C paling the bestnya Sony, yang memang dia paling tinggi, enak banget dipakai all around gitu ya, dipakai foto enak, dipakai video enak. Tapi di sini gua tidak mau bahas spek secara menyeluruh karena kita udah pernah bahas. Kalau mau ngeliat review fullnya, Bang Erwin udah pernah bahas, ada di sini gitu ya. Di sini gua pengen sharing-sharing aja. Ketika dipakai sekarang, apa aja yang kita rasain? Apakah masih sama rasanya seperti yang dulu, ataukah ada kekurangan tambahan lagi gitu ya? Karena sudah seiring waktu kita pakai. Disimak videonya. Dan langsung aja hal pertama yang pengen gue kasih tahu ke kalian, salah satu nilai jual dari Sony A6700 ini yang sangat-sangat the best banget ketika kita pakai buat konten di tahun 2026 ini dan mungkin seterusnya adalah performa autofocusnya yang udah dibekali dengan AI Processing Unit. Jadi ketika kita pakai Sony A6700 ini buat keperluan konten, kalau kita ngomongin soal autofocusnya, ini nggak pernah bikin worry. Gue lagi ngetes atau si Erwin lagi pakai coba buat birding gitu ya, itu nggak khawatir sama performa autofokusnya. Tapi dengan catatan gitu ya, kalian ngatur fokusnya itu harus bener, sama ya pilihan lensanya juga jangan yang ngaco. Kalau lensa kalian autofokusnya ngaco ya pasti pengaruh juga ke bodinya. Kalau lensa kalian performa autofokusnya udah oke, ditambah lagi A6700 juga oke banget performa autofokusnya, itu nggak bakal miss moment. Ya jadinya kalau kita pakai A6700 ini di tahun ini buat keperluan konten, performa autofokus itu bukan masalah. Yang jadi masalah buat kita, dan ini opini pribadi dan ini subjektif banget, yaitu adalah warna standarnya di Sony A6700 ini. Bukan jelek, ini karena kita kebiasa pakai film simulasinya Fujifilm aja, lebih bagus hasil gambarnya. Tapi gue tidak mau bahas berlebihan ke Fujifilm, nanti jadi bias pembahasannya. Utamanya si A67 ini, ketika pakai profil standarnya memang hasilnya bagus, tapi ya agak kurang aja buat kita. Jadinya kalau kita pakai profil warna yang nggak pakai lock-lockan, di A6700 ini kita lebih suka pakai profil neutralnya aja. Dan ketika pakai profil neutral ini, ketika si Wowo butuh ada editing sedikit-sedikit, dia masih bisa tweak-tweak aja buat kontrasnya, ngurangin exposure atau WB-nya dimainin sedikit, jadi warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan mungkin biar kalian dapat gambarannya aja kenapa kita suka pakai profil neutralnya dibandingin standarnya Sony, dan dibandingin juga sama si S2S yang kita lagi pakai sekarang. Ini kalian bisa lihat aja, gue coba syuting pakai si Sony A6700-nya buat jadi cam utama. Nah, di sini kita pakai Sony A6700-nya menggunakan profil standarnya, yang dimana settingannya kita sesuaiin sama environment kita syuting sekarang ketika pakai Fujifilm X-H2S. Ya kalian udah bisa lihat gambarnya sangat beda gitu ya ketika kita pakai Fujifilm, dan di sini gue coba pakai di profil neutralnya aja. Nah, sekarang kita lagi pakai profil neutralnya dari Sony A6700 ini. Mungkin kalian udah bisa lihat bedanya dibanding yang standar. Yang standar itu agak over saturated dikit gitu ya, yang di sini lebih kalem aja warnanya ya. Kalau misalkan kita lagi pakai buat konten, ya kita selalu pakai profil neutralnya ini. Ya mungkin buat kalian para user Sony yang udah sepuh paham maksud gua gitu ya, ketika pakai kamera Sony itu nggak aci lah, nggak maksimal gitu ya kalau pakai cuma standarnya doang kayak di SM Media gini. Kalau mau maksimal ya pakai S-Log-nya aja. Buat S-Log-nya di sini ada S-Log 2, ada S-Log 3, Cineton juga ada.
terus HLG juga ada. Jadi ada banyak pilihan profil warna yang bisa kalian maksimalin aja ketika pakai Sony A6700 ini. Ya meskipun itu bakal extra worth lagi mungkin buat kalian yang belum pernah pegang kameranya Sony, tapi gue yakin kalau kalian bisa maksimalin fitur-fitur tersebut, hasil gambarnya pasti bakal lebih bagus lagi. Begitu juga di fotonya, ketika kita foto pakai Sony A6700 ini selalu pakai file RAW-nya biar bisa kita edit sedikit, bukan edit yang ekstrim kayak pakai preset gitu ya, enggak, kita bikin jadi senatural mungkin karena kita buat kebutuhannya itu untuk nge-review lensa. Kalau kita pakai standarnya aja itu hasilnya kurang, jadi kita pakai file RAW-nya, kita edit sedikit-sedikit biar hasilnya lebih natural, jadinya tergambarkan gitu loh hasil kualitas lensanya yang dipakai dengan si body A6700 ini. Dan di sini mungkin kalian bisa lihat aja hasil foto-foto yang paling recent ketika kita pakai Sony A6700 ini dipasangin dengan lensa Sigma. Silahkan dilihat aja. Dan kalau kalian ngeliat tadi beberapa hasil fotonya ketika menggunakan Sony A6700 ini dipakai buat foto-foto burung kecil, itu Erwin yang foto gitu ya, dan burungnya ini ketutupan semak-semak rerumputan sedikit dan hasilnya masih bisa fokus, masih kena gitu ya ke burungnya untuk fokusnya, itu karena performa autofocusnya Sony A6700 ini yang tadi gue bilang udah dibekali dengan AI processing unit, lu nggak bakal miss fokus ketika pakai kameranya. Makanya ketika nge-review lensa pakai kamera ini buat ngetes autofocus itu bener-bener easy lah. Nah sekarang kalau kita ngomongin perihal slow motionnya, di paling high res-nya dia bisa rekam itu 4K 120p. Nice to have, bagus banget ada 4K 120p. Cuma yang jadi catatan di sini buat kalian-kalian yang pengen sikat si A6700 ini untuk 4K 120p-nya itu ada extra cropping yang cukup dalam yang menyebabkan apa? Gambarnya jadi noisy gitu. Nah ini kita baru ketika kita pakai Sony A6700 waktu awal-awal banget ketika kita pakai di Creator, di Sawarna, itu agak sore memang, udah agak menjelang sore kita pakai 4K 120p-nya karena cropnya cukup dalam, itu noise-nya jadi lebih kelihatan dan itu bisa jadi catatan juga buat kalian. Tapi baik lagi, dengan dia bawa 4K 120p aja menurut gua udah oke banget. Kemudian fitur berikutnya yang mungkin untuk beberapa orang ini gimmick, tapi kalau buat kita pribadi, buat yang temen-temen konten kreator yang solo shooter pengen pakai kamera, nggak mau punya kameramen karena nggak mau punya keluar duit, ini kamera punya satu fitur yang menurut gua, ya tadi menurut beberapa orang itu gimmick, tapi menurut gua bakal kepake banget, yaitu adalah fitur auto framing. Jadi fitur auto framing ini memanfaatkan AI processing unit yang ada di Sony tadi dan juga memanfaatkan performa autofocus yang ada di kameranya. Simpelnya dengan fitur auto framing ini, kamera A6700 ini bakal nge-track kemanapun pergerakan kalian selama masih masuk ke dalam ruang lingkup lensanya. Kalau kalian pakai lensa yang agak wide atau cukup wide, ya otomatis ruang lingkup bergerak kalian itu makin banyak. Kalau kalian pakai lensa yang cukup tight, jadinya ruang lingkup kalian bergerak juga jadinya itu makin sedikit. Akan tetapi minusnya ketika kalian pakai fitur auto framing ini adalah dia memanfaatkan crop factor juga. Jadinya ketika kalian bergerak itu dia kan kotaknya ada makin kayak ngikutin, agak ngezoom lagi, agak ngezoom out lagi. Nah itu kan dia memanfaatkan crop lagi gitu ya. Yang jadinya makin di crop otomatis resolusinya bakal berkurang. Tapi jangan khawatir, buat crop factornya ini ketika kalian pakai fitur auto framingnya itu kalian bisa atur dari small, medium, dan large dan tinggal sesuaiin aja sama penggunaan kalian. Dan itu tadi buat kualitas gambar yang bisa gue kasih tahu ke kalian ketika kita pakai Sony A6700 ini buat dipakai untuk konten. Sekarang kita masuk ke ergonomi dan juga build fisik dari kamera Sony A6700 ini. Pertama gue bahas gripnya dulu. Ini gripnya, ini nyaman banget buat digenggam, ergonominya pas banget ketika kalian pakai lensa compact seperti ini. Ini gue lagi pakai lensanya 7 Artisan LED yang 25 mm, pas banget di kamera Sony A6700 ini. Tapi ketika kalian mau pakai lensa yang punya ukuran gede, di sini nggak masuk sebenarnya lensanya ya, karena ini lensa buat full frame tapi bisa dipasangin juga. Ini adalah Viltrox LAB 135 mm. Ketika kalian pakai seperti ini memang agak lucu gitu kan, buat buildnya, bodinya kecil, lensanya gede banget, tapi ini gripnya masih enak buat digenggam, nggak kurang gitu loh. Jadi kalian ketika pakai mobilitas, kalau kalian nggak mau pakai strap pun, tapi ada baiknya pakai strap, tapi kalau kalian mau handheld begini aja,
pegang ini gripnya masih ngegenggam banget. Dan kalau kita ngomongin soal ukuran bodinya dari Sony A6700 ini tanpa sebuah lensa, dan kalian bisa lihat di sini aja, ini punya ukuran yang compact banget tapi terlihat profesional. Buat sistem layar yang dibawa di Sony A6700 ini articulating seperti ini. Buat gua dan SM Media, kita lebih prefer dengan layar seperti ini karena buat ngatur angle-angle itu jadi lebih mudah, baik foto ataupun video. Meskipun ya gue yakin buat kalian suka foto-foto kurang suka dengan sistem layar seperti ini, tapi kita suka. Dan terkait untuk foto-foto juga di sini dia membawa sebuah EVF yang dimana sering kita pakai kalau kita lagi hunting foto burung. Buat tombol-tombolnya juga di kamera ini tidak pelit gitu ya. Di sini juga udah disediakan 3 tombol custom yang bisa kalian pakai aja. Ada C1 di bagian samping sini kecil, C2 di bagian atas di samping tombol record, dan juga C3 di tombol trash. Yang dimana kalau kalian lagi nggak pakai buat ngapus gambar, itu kalian bisa jadiin sebagai shortcut button juga. Nah, untuk port-port keperluan konten juga lengkap di sini. Kalau untuk port mic input dia ada, kemudian untuk jack output dia juga ada. Tapi yang di sini yang cukup agak disayangkan tapi masih bisa gue ajarkan juga karena ukuran kamera ini compact adalah port HDMI-nya itu pakai ukuran mikro gitu ya. Gue nggak tahu kalau untuk port-portan HDMI seperti ini antara mikro dan juga gede itu ngaruh nggak kalau kalian mau pakai streaming atau buat transfer data ke monitor segala macem. Gue tidak paham, tapi kalau buat gue pribadi si mikro HDMI ini itu punya pengalaman jelek sama gue gitu ya. Ini agak ringkih, lebih cepat rusak kalau dari penggunaan kita karena kita makanya kotor, jelek gitu ya buat maintain barangnya. Tapi gue pernah pakai micro HDMI dengan ukuran seperti ini. Waktu itu Fujifilm X-T3 lagi gue tripodin tapi gue gak kenceng. Tripodnya gue angkat, kameranya jatuh, portnya masih nyolok. But si HDMI-nya itu agak patah, port dalamnya juga rusak, patah gitu ya. Servis dah. Kemudian untuk port memorinya di sini kalian disediakan satu. Di sini udah high speed, udah UHS 2 juga, dan di sini perihal memorinya yang kalian pakai untuk menggunakan spek perekaman yang tinggi, ya otomatis kalian harus menggunakan memori yang tinggi speknya. Karena itu ya ini slotnya udah UHS 2 udah bagus. Kalau kalian misalnya mau pakai spek perekaman tinggi di kamera ini, pakai memorinya yang speknya rendah, dia nggak mau ngerekam. Di sini biar gue contohin aja, fokus lo. Nah, di sini gue lagi pakai 4K 120p, bitrate-nya di 100 MB gitu ya. Gue coba. Nah, tuh ada notifnya nongol tuh. Ketika kalian pakai memori yang speknya itu rendah, dia nggak bisa ngerekam dengan spek yang tinggi gitu di kameranya. Ya, itu bisa jadi note juga buat kalian kalau mau beli kamera ini, mau pakai spek maksimalnya, memorinya juga harus bagus. Buat pengoperasian kamera Sony A6700 ini gimana Bang? Apakah sesusah kita kayak mahamin UI lamanya Sony? Tidak, di sini spesial. Di sini udah pakai UI terbarunya Sony dan udah full touch control juga, bisa di touch screen gitu ya layarnya sampai ke dalam menu-menunya. Di sini ketika kalian pakai Sony A6700-nya ada satu fitur namanya itu touch operation, yang dimana dia bakal ngumpulin menu-menu di kiri kanan layar. Itu bisa kalian full touchscreen aja buat pengontrolannya. Kemudian ketika kalian masuk ke dalam menu, kayak yang gue bilang tadi itu menunya udah pakai menu baru juga, dan bisa full touchscreen juga, bisa kalian pencet-pencet buat menu-menunya. Tapi di sini yang gue rasain ketika kalian lagi nge-scroll gitu, dia agak kurang smooth aja. Kadang tuh suka agak kepencet-kepencet aja. Tapi ya dengan dia udah touchscreen di full menu seperti ini, bagus lah ya gitu ya dibandingin nggak sama sekali. IBIS atau steady shot-nya ada nggak Bang di kameranya? Iya ada, dan ini menurut gua nice to have meskipun bukan yang terbaik. Karena kalau kita ngomongin IBIS, cari yang paling terbaik itu tetap tolak ukurnya adalah ke Lumix. Lumix itu IBIS-nya luar biasa banget. Di sini tidak sebaik itu buat IBIS-nya, tapi kalian masih bisa pakai kalau mau syuting handheld atau buat jalan tipis-tipis aja. Nah, kalau untuk contoh hasil-hasil gambarnya ketika kita pakai IBIS dari kamera Sony A6700 ini, waktu kita ke Sawarna, kita pakai buat creative adventure, itu kita pakai handheld aja, masih kepake gambarnya. Meskipun untuk movingnya kita tidak bisa terlalu ekstrim kayak, wah agak ngentak lari, nggak bisa gitu ya. Jalan tipis-tipis aja itu gambarnya masih stabil. Dan sekarang kita lanjut ke baterainya. Bang, gimana soal baterainya Bang? Apakah dia pakai baterai lama atau pakai baterai yang NPFZ 100 Bang? Dia pakai baterai yang NPFZ 100 ya. Kita pakai dari Ulanzi ini, pakai third party. Ini aman juga buat dipakai. Buat contoh aja ke kalian, kita pakai baterai third party. Ini cukup tebal, tapi bukan berarti ketika kalian pakai satu baterai ini dia tidak habis-habis. Enggak gitu ya, tetap bakal habis juga. Dan di sini perihal baterai dan juga perihal overheatnya ada pengetesan terbaru dari gua, karena kita udah
update kameranya ini menggunakan firmware terbarunya Sony yang dimana itu bisa bikin kameranya jadi tidak cepat overheat. Apakah ngaruh atau enggak firmware-nya? Ya kalian bisa disimak aja. Sekalian kalian lihat baterainya gimana performanya, bisa tahan berapa lama ketika kita pakai continue shooting. Nah di sini untuk pengetesannya kita coba continue long record gitu ya, dari baterai 100% sampai 0 kita pakai baterainya Ulanzi yang tadi. Dan untuk spek perekamnya kita pakai 4K 30p, bitrate-nya di 100 Mbps gitu ya, sama kayak kita pakai Fujifilm X-H2S aja. Dan di sini kita tidak pakai file lock-lockan, kita coba rekam standarnya aja. Dan satu catatan penting ketika kalian pakai Sony A6700 ini mau dipakai di penggunaan yang cukup lama, itu pastiin auto powernya dibikin high biar dia tidak cepat overheat. Kalau kalian tidak bikin high, dia sebelum menit ke 30 aja itu kameranya udah panas, logo overheat udah nongol, dan di menit ke 40 itu kameranya mati dan sayangnya tidak gua rekam. Itu gua menggunakan spek perekaman yang tadi udah gua sebutin. Tapi ketika kita bikin auto powernya ini jadi high, dan itu performanya jadi beda banget. Nah ketika gua pakai auto powernya di high menggunakan spek perekaman yang tadi udah gua sebutin 4K 30p di bitrate 100 MB, itu dia bisa rekam 1 jam 43 menit. Hampir nyentuh 2 jam tapi tidak bisa karena apa? Baterainya habis duluan dari 100 ke 0% gitu ya. Itu di 1 jam 43 menit menggunakan spek perekaman tadi. Dan kalau kalian mau rekam lebih lama tentu saja bisa. Kalian jangan pakai modelan baterai seperti ini. Kalian pakai dummy baterai aja. Jadi gue bisa bilang di pengetesan gue sih dengan 1 jam 43 menit itu tidak ada logo overheat segala macem. Apakah kameranya panas apa enggak? Yes, kameranya panas banget. Dan selama pengetesan pun kalau kalian tanya kameranya panas atau hangatnya itu dimulai dari menit ke berapa bang? Dari menit masuk ke 30 aja, proses ke situ aja kameranya udah hangat. Seiring berjalannya waktu itu kameranya jadi panas banget dan tidak nyaman buat digenggam. Dan dari pengetesan situ aja mungkin kalian udah bisa dapat gambarannya. Ya kita pakai workflow-nya STMedia aja 4K 30p tadi. Kalau kalian mau pakai spek perekaman yang lebih tinggi ya otomatis dia bakal lebih cepat buat panas dan bisa jadi dia overheat. Kalau kalian pakai di bawah itu ya otomatis kalian bisa pakai lebih panjang lagi buat perekamannya. Jadi gue ngetesnya pakai spek perekaman yang tengah-tengah aja lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga buat spek yang dipakai. Dan perlu diingat lagi gue ngetesnya itu di dalam ruangan di kondisi tidak ber-AC. Mungkin kalau ruangan kalian AC agak dingin itu bisa lebih kalem lagi kameranya. Tapi kalau kalian pakainya di outdoor ya gue yakin sih masih overheat juga. Meskipun tidak separah di pertama kali kita review. Seingat gue tuh Bang Erwin mention di sekitar 40 menitan itu udah panas banget, udah nggak nyaman gitu loh, udah mau overheat kameranya. Tapi di sini dengan dia udah update firmware bisa sampai 1 jam 40 menit, meskipun kameranya panas banget, itu udah oke menurut gua. Nah perihal panas tadi sebenarnya gua penasaran banget, gua mau pakein si aksesoris Ulanzi yang cooler ini di Sony A6700, apakah bisa seefektif itu penggunaannya buat ngeredam panas kameranya? Ya kalau kalian mau boleh komentar aja, nanti gue bikin shortnya gitu ya. A6700 gue pakai long record pakai si Ulanzi ini. Nah terakhir dari Sony A6700 ini yang kita merasakan banget benefitnya ketika kita tidak memutuskan buat kamera ini untuk tidak dijadiin hadiah lomba, kita tidak giveaway gitu ya, adalah makin kesini opsi lensa Sony itu makin banyak banget. Yang murah juga makin banyak banget, jadinya kita masih bisa tetap buat ngeracunin kalian secara cepet gitu ya. Kayak contohnya sekarang kita lagi pakai lensanya 7 Artisan LED 25mm f1.8 gitu ya. Ini lensanya harganya murah banget, 2,2 jutaan doang. Belum lagi nanti kalau kedepannya lensa makin banyak lagi, yang otomatis paling pertama keluar mountingnya itu buat Sony. Ya dengan kita ngekip si body kamera Sony A6700 ini adalah keputusan yang tepat banget. Jadinya kita bisa nyobain opsi-opsi lensa Sony yang banyak banget pilihannya. Dan buat contoh lainnya dari lensa ukuran compact seperti ini yang bisa kalian pasangin di A6700 kalian gitu ya. Itu ada dari Viltrox R yang tentu saja banyak banget pilihan vokal yang buat APS-C-nya ada 9, 15, 35, 56, 25, 5 gitu ya. Itu gokil banget sih itu. Harganya juga sangat-sangat affordable meskipun tidak semurah si 7 Artisan LED ini. Kalau kalian keracunan silahkan cek aja tag link produknya di video ini atau di deskripsi. Ya mungkin itu pengalaman yang bisa gue sharing dari Sony A6700 di 2026. Kenapa kita masih keep? Karena kita masih sangat membutuhkan kameranya buat keperluan review karena hasil gambarnya, performanya juga masih oke banget di workflow-nya STMedia. Meskipun kamera ini punya satu kekurangan yang sangat-sangat perlu kalian perhatikan, yaitu tadi
Perihal overheatnya yang gue rasa kalau kalian mau pakai agak keras lagi penggunaannya, dia bakal lebih cepat overheat. Tapi untuk gambaran misalnya workflow kalian kira-kira oh sama nih kayak SM-Media nih, ya ini kamera masih bisa sangat kalian untuk sikat di tahun ini. Apalagi kalau kalian workflow-nya masih di bawah SM-Media lagi, nggak pakai spek perekaman yang kayak kita pakai juga, sangat-sangat cocok buat pakai Sony A6700 ini. Kamera yang bener-bener racun dan gua nggak ikhlas kalau kamera ini harus di giveaway atau dijadiin hadiah lomba. Mungkin itu aja. Gua Skavito di belakang kamera Wow. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada kurang, ada yang mau ditambahin, silakan komentar aja di bawah. Itu aja. Jangan lupa buat berkarya, jangan lupa buat berkarya, jangan lupa buat berkarya. Kita harus sejenak.